Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Intan selaku dosen mata kuliah inovasi teknologi. Untuk memenuhi ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan tentang inovasi teknologi di bidang kesehatan menggunakan mesin elektrokardiogram. Elektrokardiogram merupakan alat bantu dokter untuk mengetahui aktivitas listrik jantung. Pemeriksaan elektrokardiogram dilakukan dengan menempelkan lead atau alat penerima impuls listrik jantung di beberapa lokasi yang telah ditentukan. Setelah itu, informasi mengenai keadaan jantung dapat diketahui melalui pola grafik yang dihasilkan. Tujuan dari teknologi alat elektrokardiogram yang pertama, menghasilkan sistem cerdas pengolahan sinyal untuk mendeteksi jantung normal dan abnormal. Yang kedua, mengetahui hasil akurasi dari pengolahan sinyal dengan menggunakan jaringan saraf tiroan. Yang ketiga, mengetahui adanya kelainan dari irama jantung atau aritmia. Yang keempat, mengetahui adanya gangguan elektrolit. Yang kelima, mengetahui adanya perikarditis. Manfaat elektrokardiogram. Yang pertama, menentukan atau mendiagnosa kelainan pada fungsi anatomi jantung. Yang kedua, sebagai parameter untuk mengamati aktivitas jantung dalam suatu penelitian kardiovaskular. Yang ketiga, memantau aktivitas jantung selama periode pembiusan umum anestesia umum. Hal-hal yang dapat diketahui dari pemeriksaan elektrokardiogram adalah: yang pertama, denyut dan irama jantung. Yang kedua, penebalan otot jantung. Yang ketiga, kerusakan bagian jantung. Yang keempat, gangguan aliran darah di dalam jantung. Yang kelima, pola aktivitas listrik jantung yang dapat menyebabkan gangguan irama jantung. Kertas perekam elektrokardiogram. Sebuah elektrokardiograf khusus berjalan di atas kertas dengan kecepatan 25 mm per second. Meskipun kecepatan yang di atas daripada itu sering digunakan, setiap kotak kecil kertas elektrokardiogram berukuran 1 mm persegi dengan kecepatan 25 meter per sekon. Satu kotak kecil kertas elektrokardiogram sama dengan 0,04 second atau 40 mm second. 5 kotak kecil menyusun satu kotak besar yang sama dengan 0,20 second atau 200 milisecond. Karena itu ada 5 kotak besar per menit. 12 hadapan elektrokardiogram berkualitas diagnostik dikalibrasikan sebesar 10 mm. Jadi 1 mm sama dengan 0,1 mili. Sinyal kalibrasi harus dimasukkan dalam tiap rekaman. Sinyal standar 1 mV harus menggunakan jarum 1 cm secara vertikal, yakni 2 kotak besar di kertas elektrokardiogram. Seleksi saring. Dalam mode monitor, penyaring berfrekuensi rendah atau juga disebut penyaring bernilai tinggi, karena sinyal di atas ambang batas bisa lewat. Diatur baik pada 0, Hz maupun 1 Hz. Dan penyaring berfrekuensi tinggi atau juga disebut penyaring bernilai rendah, karena sinyal di bawah ambang batas bisa lewat, diatur pada 40 Hz. Dalam mode diagnostik, penyaring bernilai tinggi dipasang pada 0,05 Hz yang memungkinkan segmen ST yang akurat direkam. Penyaring bernilai rendah diatur pada 40 sampai 100 atau 150 Hz. Sebagai akibatnya, tampilan elektrokardiogram mode monitor banyak tersaring daripada mode diagnostik. Berikut gambar rangkaian elektronika elektrokardiogram.
Teknik elektrokardiografi standar silinisial atau ECG menggunakan 12 LED digunakan untuk menganalisa kondisi kesehatan jantung pasien. Vektor kardiogram pemodelan potensial tubuh sebagai vektor 3 dimensi dengan sadapan bipolar Einthoven menggunakan 3 lead. Monitoring ECG menggunakan 1 atau 2 elektrode yang ditempelkan pada titik tertentu yang digunakan untuk memantau kondisi kesehatan jantung pasien dalam jangka waktu yang panjang. Vektor kardiogram merupakan salah satu teknik pengambilan sinyal jantung menggunakan konfigurasi segitiga Einthoven. Hanya menggunakan 3 lead dapat mewakili keadaan jantung pasien. Sadapan ekstremitas sadapan 1 adalah dipol dengan elektrode negatif atau putih di lengan kanan dan elektrode positif warna hitam di lengan kiri. Sadapan yang kedua adalah dipol dengan elektrode negatif putih di lengan kanan dan elektrode positif merah di kaki kiri. Sadapan ketiga adalah dipol dengan elektrode negatif hitam di lengan kiri dan elektrode positif merah di kaki kiri. Berikut gambar bentuk sinyal elektrokardiograf yang normal. Gelombang P terjadi akibat kontraksi otot atrium. Gelombang ini relatif kecil karena otot atrium yang relatif tipis. Interval PR diukur dari awal gelombang P ke awal kompleks GRS yang biasanya panjangnya 120 sampai 200 ms pada pencatatan elektrokardiogram. Ini berhubungan dengan 3 sampai 5 kotak kecil. Segmen ST merupakan kompleks GRS dan gelombang T serta berdurasi 0,08 sampai 0,12 second atau 80 sampai 120 milisecond. Gelombang T menggambarkan repolarisasi atau kembalinya ventricle. Berikut jenis-jenis noise elektrokardiogram. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.